Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Red Alpha ya. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menyetel ketinggian pelampung yang benar supaya tidak banjir-banjir ya pada saat diparkirin. Karena keluhan yang kemarin saya alami itu ya ketika pas muternya di standar samping itu ada bocoran oli sama bensin ya, oli samping sama bensin di lantai itu berserakan. Jadi kemungkinan emang penyetelan pelampung yang di dalamnya itu kebuka terus ya si jarumnya itu. Jadi kali ini saya akan menyetel ulang ya bagaimana supaya biar tidak selalu kebuka si jarumnya itu. Sebenarnya sih gampang-gampang aja ya buat nyetel ketinggian pelampung dan ketinggian bukaan si jarum pelampungnya itu. Cuman yang PR aja ya untuk bongkarnya ini nih, bongkar pasangnya itu. Jadi marilah kita sama-sama buat melakukan penyetelan ini. Pertama nih saya buka dulu yang bagian baut pengunci karburatornya ya. Untuk pengunci ini sebenarnya itu udah rubahan ya kalau di motor saya, karena bawaannya itu baut 8 ya kalau gak salah. Kalau yang punya saya itu yang satunya udah baut 10 dan yang satunya lagi baut 12 ya, karena emang flek ya, motor udah tua, udah berumur banget ya. Kalau punya saya ini tuh tahun 1996, jadi emang mestinya udah pada diganti ya. Karbunya juga ini tuh masih asli ya, Mikuni, belum diapa-apain ya. Padahal si spek mesinnya itu udah naik ke standar F1ZR ya, harusnya minimal diganti itu sama standar F1ZR juga ya. Kebetulan saya juga belum nemu barangnya, buat kumpul-kumpul juga uangnya buat belinya. Kalau diganti itu ya, diganti karbunya harus satu set sama manifoldnya yang F1ZR. Gampang kok itu teh, plug and play ya jatuhnya kalau masang karbu F1ZR sama manifoldnya. Cuman emang harus rada tricky aja ya pas buka di manifold membran yang bawah, soalnya itu tuh ada di dalam banget, bukanya itu susah. Tapi bisa aja sih diturunin sebelah ya itunya, dudukan mesinnya. Nanti ya untuk kedepannya kalau udah ada uangnya nanti diganti sama karbu F1ZR biar lebih jos lagi. Bisa dilihat ya ini banjir banget ya itu bensinnya sampai ke bawah-bawah karena bocor tuh. Masih bagus, masih standar Mikuni. Tapi ininya itu udah pada dadas ya teman-teman, si tempat sehar karbunya itu udah pada dadas juga. Jadi emang secepatnya harus diganti sama F1ZR nih, naik spek biar tambah jos lagi. Dilap-lap dulu ya, soalnya di sini nih kotor banget, ada oli sama bensin berserakan. Tuh udah bersih lagi ya. Nah ini nih kita bongkar lagi si isian karbunya. Kecil banget ya kalau karbu Alpha standarnya itu penturinya 16 mm ya. Kalau cocoknya itu kalau udah ganti sama F1ZR diganti juga ya sama yang 24 mili si penturi karbunya ya. Kalau emang mau standaran aja gitu ya, gak pakai PE24 ya, bisa pakai standar F1ZR juga, mantap jo seharusnya itu teh. Yuk kita bongkar dulu ya. Untuk baut-baut rumah karbunya itu punya saya juga udah pada selek ya sebenarnya, udah pakai baut yang lebih panjang, terus ke atasnya itu dipakein mur yang kecil ya, tuh bisa dilihat. Jadi agak PR juga sebenarnya pas bukanya itu. Paling malasnya itu bagian sininya aja, tuh murnya aja, semuanya udah dipakai mur.
ada aja sih sebenarnya kalau diganti sama F1ZR juga penyesuaiannya, tapi nggak terlalu segimana gitu ya, masih bisa disebut PNP. Tapi nanti aja ya kalau videoin pas gantinya itu pas barangnya udah ada juga. Sekarang mah kita melakukan proses pembongkaran aja dulu. Ini tuh pembongkarannya saya ambil dulu ya, soalnya agak susah ya kalau di bawah. Harus pakai tang juga sih murnya. Nah, udah kebuka nih. Kemarin tuh emang keborosan ya, bisa dilihat juga dari businya itu hitam banget, hitam full hitam. Jadi pas digas-gas juga gak bersih, ada nembak-nembaknya sedikit. Jadi mau nyari settingan yang pas ya, mendekati merah bata lah si warna businya itu kalau diusahainnya. Kalau ukuran pilot jet dan main jetnya itu masih standar Alpha ya, masih kebedag, cuman emang nanti diborosin aja pas nyetel setelan angin sama gasnya, disitunya aja yang diborosin bisa. Atau masih kurangnya itu bisa diturunin di jarum skep ya. Nah, bisa kelihatan ya ini pelampung Yamaha Alpha itu gini nih dari Kuningan. Sebenarnya ini ketinggiannya itu udah pas ya, tinggal cuman bukaan jarumnya aja yang terlalu kebuka banget. Jadi pas si bensin udah penuh juga, si jarumnya itu masih kebuka ya, jadi banjir kemana-mana. Nanti kita bakalan benerin aja ya juga ya. Ntar dulu nih, lagi ngambil dulu lapnya, soalnya emang kotor juga sih kalau banjir itu, jeleknya luar-luarnya itu jadi gak bagus, kelihatannya itu jadi jorok ya, karena emang bensin dimana-mana terus kena debu juga. Nah, ini nih pelampung sama jarumnya nih. Ini tuh sebenarnya kemarin tuh baru aja dibersihin ya, cuman emang salah pas nyetingnya aja, kurang pas nih. Nanti ini bakal di setting juga tuh yang itu tuh, yang penyetel jarumnya itu. Nah, ini penyetelan ketinggian pelampungnya dulu. Saya itu rencana mau ditinggiin ya, biar gak tekor-tekor ya nantinya. Jadi agak ditinggiin juga. Nah, kalau nyetel karbu itu harus beberapa kali dicoba ya, gak bisa sekali jadi, soalnya penyesuaian juga takutnya emang keiritan. Kalau keiritan kan tekor ya, jadi kalau ditarik gas itu kayak emang habis bensin gitu, soalnya nantinya mogok di jalan kalau emang keiritan. Kalau keborosan PR juga, soalnya emang bensinnya boros, terus gak enak aja dibawanya. Harus bener-bener pas ya kalau bisa. Nah, ini tuh sebenarnya udah mantap ya, ini ketinggiannya itu. Tinggal nyeting, nyamain, ngepasin ya, maksudnya ngepasin si jarumnya itu biar enakan. Sebenarnya itu motor tuh spek touring ya buat jalan-jalan jauh, cuman emang belakangan ini belum kesampaian lagi ya buat touring-touringnya, masih penyembuhan ini tuh ya sayanya. Jadi nanti kalau emang udah bener-bener mantap ya, just enakan lagi, kita bakalan touring lagi ya insya Allah. Gak jauh-jauh juga sih, tapi cuma beberapa motor gitu ya. Ada kok di sini teman-teman Alpha juga di daerah saya, lumayan banyak ya yang pakai motor Alpha itu. Teman saya juga ini yang emang benar-benar dekat sama saya juga pakai motornya motor Alpha. Jadi seru ya gitu, bareng-bareng naik Alpha. Tapi kalau di saya itu gak semuanya Alpha ya, ada juga yang lainnya. Nah, ini nih dilihat, bisa dilihat. Nah, ini tuh udah pas, ketinggiannya udah pas, tinggal nyeting bukaannya. Kalau saya itu ya nyeting bukaannya itu dengan cara ditiup di bagian saluran bensinnya.
Nih yang ini nih yang dimaksud setelan ketinggian jarum pelampung itu tuh. Kelihatan nggak? Oh enggak ya, gak kelihatan. Terus di sharein dulu nih, bentar. Nah yang ini nih, yang setelan jarum pelampung itu yang dalam itu bisa dikeatasin atau dikebawahin tuh yang itu, untuk ngeiritin ya, ngecilin itu harus dikeatasin, tapi jangan ke atas, terlalu ke atas. Nantinya kalau emang udah buka si pelampungnya tapi jarumnya gak turun full, jadi bensin tuh gak masuk ke ruang pelampung ya, malah repot kalau gitu, sering mogok kalau itu mah. Nih dipasang dulu ya buat dicoba. Nah segini sih, ntar saya mau tiup-tiup dulu. Dari salurannya itu emang gampangnya ya digituin, soalnya kalau bisa ngebaca segimana bukaannya itu ya dengan cara ditiup itu. Nih kayaknya udah pas nih, bukaannya pas, gak terlalu ke bawah, terus jarumnya juga tuh mantap. Udah ya, kita bakalan rakit lagi nih, karena dirasa udah pas, ditiup-tiup juga lancar ya dari saluran bahan bakarnya itu di atas. Tinggal kita tes ke motornya aja. Kita tuh yang itu maksudnya tuh segitu ya tingginya. Nah jadi pas ya tuh. Nah bisa dilihat ya, kita rakit dulu aja yang baut karbunya, pengikat ini nih yang 4. Nah bautnya udah pada panjang ya, nanti harus cari lagi ya yang F1ZR. Cuman ya lumayan ya harganya, kalau second original F1ZR itu masih ada harganya. Kalau yang lokal itu bisa juga sih, tapi cuman suka PR di pas nyetingnya aja kalau emang karbu lokal itu. Tapi gak semuanya ya, ada merek-merek tertentu yang emang bagus. Nanti ya, saya juga mau pertimbangin antara beli yang second original ya, atau yang beli yang lokalan aja gitu ya, tapi yang bagus mereknya. Nih perakitannya ya sama aja ya, mungkin semua udah pada tahu. Untuk perakitan karburator mah gampang ya, tinggal dipasang-pasangin baut yang 4, dipastiin supaya kenceng ya. Nih kalau punya saya itu repot karena harus megangin mur atasnya ini nih. Part-partnya harus kenceng ya, soalnya ya kalau nggak kenceng itu pasti ada aja yang rembes dari samping-samping. Soalnya saya juga seringnya gitu ya, karena emang udah lama karbunya harus packing-packingnya itu udah pada jelek ya. Ini juga ada bikinannya packingnya itu, jadi gak bisa maksimal banget buat nggak bocornya itu. Untuk teman-teman ya, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya, biar sama-sama nantinya berkembang, biar nanti lebih banyak lagi informasi-informasi yang bisa dibagikan oleh saya. Nah bisa dilihat udah nih, tinggal pemasangan ke motor ya. Untuk pemasangan ke motor mah dilangsungin aja ya, sama aja nih, tinggal pasang baut penguncinya tuh, sama aja ya. Kalau masangnya itu punya saya itu masih asli tuh mikuninya, sekalian lagi bersihin businya ya, nanti tadi kelihatan boros banget, hitam banget si businya itu. Spek motor saya itu masih standaran semuanya ya, tuh bisa dilihat. Ini buat kenyamanan aja tuh, lagi dipasang dudukan buat sidebox ya, biar nantinya buat barang bawa banyak ya. Masih standar aja, saya ngejarnya itu enakan aja dibuat dipakainya itu,
responsif ya. Kalau masalah top speed mah itulah saya nggak terlalu. Sekian ya buat hari ini. Makasih teman-teman.